Oke, terima kasih sudah bisa dimulai Pak Dede. Sudah Pak, silakan Pak dimulai Pak pembukaannya Oke, Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya, Hayani, dan sahabat Dan saya saya sendiri ya, Dede Solihin akan mempresentasikan ataupun akan menyeminarkan tentang berjudul Peran Brand Image dalam memediasi pengaruh elektronik word of mouth dan sosial media terhadap forecast intention studi pada pelanggan Lazada di Kota Tangerang Selatan. Oke, sebelum kami menyeminarkan hasil penelitian kami, nanti kami akan membacakan step by step ataupun bab per bab. Nanti mungkin ada bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 5, dan seterusnya. Untuk memulai seminar kami mengucapkan banyak terima kasih pada Universitas Pamulang yang sudah memfasilitasi kami, dan kepada Ketua LPPM Universitas Pamulang. Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka seminar ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bab 1 akan dibacakan oleh saudara saya, Pak Dede Solihin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Hayani. Untuk bagian pendahuluan ini, saya akan mencoba menjelaskan bahwa di latar belakang penelitian ini, kita bisa lihat bahwa laporan terbaru dari Agensi Marketing VR Sosial dan Platform Manajemen Media Sosial, Hootsuite, mengungkapkan bahwa lebih dari separuh penduduk di Indonesia telah melek alias aktif menggunakan media sosial pada Januari 2021. Dalam laporan berjudul Digital 2021, The Last Insight into the State of Digital, itu disebutkan bahwa dari total 274,9 juta penduduk di Indonesia, 170 juta diantaranya telah menggunakan media sosial. Ini artinya bahwa ada peluang bisnis ya bagi perusahaan e-commerce untuk menjalankan usahanya ya. Kemudian dari top e-commerce di Indonesia, kita bisa lihat di sini ya, bersumber dari Tempo, ada Shopee berada di puncak, kemudian disusul oleh Tokopedia di peringkat kedua, Bukalapak ada di peringkat ketiga, dan Lazada ada di peringkat keempat. Sementara di posisi terakhir ada Zalora Indonesia. Selanjutnya, berikut ini adalah jumlah pengunjung Lazada dari kuartal pertama tahun 2018 sampai dengan kuartal pertama 2020 ada terjadi penurunan. Nah, penurunan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor ya. Salah satunya adalah electronic word of mouth dan sosial media yang kurang gencar dilakukan oleh pihak Lazada sehingga menyebabkan menurunnya jumlah pengunjung Lazada. Nah, faktor selanjutnya adalah dari hasil review Lazada. Di sini kita bisa lihat bahwa review Lazada ini dia sangat rendah, di mana dia hanya mendapatkan bintang 2. Tentunya rendahnya review ini disebabkan oleh adanya ketidakpuasan daripada konsumen terhadap pelayanan dari Lazada itu sendiri. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah electronic word of mouth berpengaruh terhadap brand image? 2. Apakah sosial media berpengaruh terhadap brand image? 3. Apakah brand image berpengaruh terhadap purchase intention? 4. Apakah electronic word of mouth berpengaruh terhadap purchase intention? 5. Apakah sosial media berpengaruh terhadap purchase intention? 6. Apakah electronic word of mouth berpengaruh terhadap purchase intention melalui brand image? 7. Apakah sosial media berpengaruh terhadap purchase intention melalui brand image?
Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh electronic word of mouth terhadap brand image. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosial media terhadap brand image. Ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh brand image terhadap purchase intention. Keempat, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh electronic word of mouth terhadap purchase intention. Kelima, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosial media terhadap purchase intention. Keenam, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh electronic word of mouth terhadap purchase intention melalui brand image. Ketujuh, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosial media terhadap purchase intention melalui brand image. Untuk bab 2 akan dijelaskan dan dibacakan oleh sahabat saya Pak Ahyani. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Dede Solihin. Saya akan melanjutkan seminarnya, yaitu dari bab 2. Yang pertama adalah tinjauan pustaka. Poin pertama adalah electronic word of mouth. Poin kedua, sosial media. Ketiga, brand image. Keempat, purchase intention. Next. Oke. Pemasaran viral atau disebut juga dengan istilah electronic word of mouth. Menurut Coulter dan Keller 2016 adalah pemasaran menggunakan internet untuk menciptakan efek berita dari mulut ke mulut untuk mendukung usaha dan tujuan pemasaran. Sosial media marketing merupakan proses yang memberi kesempatan individu untuk mempromosikan situs, produk, atau jasa mereka melalui saluran sosial dan mengomunikasikannya pada komunitas yang lebih luas yang tidak tersedia secara tradisional atau Pramudita dan Stizak 2021. Brand image. Selanjutnya brand image adalah L. Said and L. Batch 2016 menyatakan bahwa merek dan citra merek biasanya merupakan keunggulan kompetitif yang penting yang membantu menciptakan premi tambahan dan nilai yang signifikan bagi perusahaan. Menurut Atika et al. 2012, brand image merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan terbentuk dari informasi dan pengetahuan tentang merek tersebut. Next. Forecast Intention, Daswan 2019. Mengemukakan forecast intention adalah suatu hal yang mewakili konsumen yang mempunyai kemungkinan akan rencana atau bersedia untuk membeli suatu produk atau layanan di masa depan. Oke, lanjut bab 3, yaitu tentang metodologi penelitian. Next. Ini adalah paradigma, yaitu ada 7 variabel, di antaranya AWOM terhadap brand image, sosial media terhadap brand image, ataupun AWOM terhadap forecast intention, atau sosial media terhadap forecast intention, atau brand image terhadap forecast intention. Next. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian Kausar. Menurut Sugiono, 2017, penelitian Kausar adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Penelitian Kausar digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat yang terjadi antara variabel independen terhadap variabel dependen. Naik metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang menjadi objek dalam penelitian ini merupakan data-data kuantitatif
yang berupa angka-angka yang dihasilkan dari skala Likert. Next. Populasi dan sampel. Yang pertama kita bahas populasi. Populasi adalah penelitian. Ini adalah semua orang yang mengetahui tentang Lajada dan pernah berbelanja di Lajada di Tangerang Selatan. Sementara sampel yang digunakan adalah dalam penelitian ini berjumlah 150 responden. Sedangkan untuk teknik yang dipilih adalah purposive sampling. Next, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei dengan mendistribusikan kuesioner secara online melalui Google Form kepada 150 responden. Kuesioner yang sudah dibuat melalui Google Form nantinya akan disebar melalui email, WA Group, Telegram, Instagram, Facebook, dan Twitter di komunitas Lajada. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan partial least square atau PLS. PLS merupakan model pemasaran struktur equity modeling atau SEM dengan pendekatan berdasarkan variasi atau komponen base struktural equity modeling. Menurut Ghazali dan Latan 2016, tujuan PLS dan SEM adalah untuk mengembangkan teori atau membangun teori orientasi prediksi. Oke, untuk bab 4 akan dilanjutkan oleh sahabat saya yaitu Pak Dede Solihin. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Hayani atas waktunya. Untuk hasil penelitian dan pembahasan ini, untuk PLSM ini terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama ada outer model dan inner model. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang hasil penelitian outer model. Analisis outer model dilakukan untuk memastikan bahwa pengukuran yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran, valid atau reliable. Outer model adalah model pengukuran yang terdiri dari indikator dan jalur yang menghubungkan mereka untuk faktor masing-masing. Nah, di sini kita bisa lihat dari hasil convergent validity bahwa semua nilai loading factor itu semua di atas 0,50. Ya, kita bisa lihat di sini semuanya nilainya di atas 0,50 yang artinya bahwa seluruh indikator-indikator dalam penelitian ini telah valid. Kemudian dari hasil cross loading ya, kita bisa lihat di sini bahwa seluruh butir indikator nilai indikatornya itu melebihi dari indikator-indikator dari konstruk lain. Nah, sebagai contoh di sini kita lihat bahwa brand image dengan indikator B1 memiliki nilai loading sebesar 0,753. Dia lebih besar dari nilai EWOM 0,456, purchase intention 0,481 dan social media 0,486. Begitu juga dengan nilai EWOM. Nah, kita lihat di sini untuk EWOM 1 ya, nilai loading faktornya sebesar 0,869. Nilai 0,869 ini dia lebih besar daripada indikator dari brand image sebesar 0,621, purchase intention 0,600 dan juga social media 0,471. Begitu juga dengan indikator-indikator dari construct, purchase intention maupun social media yang semuanya memiliki nilai loading faktornya lebih besar daripada konstruk-konstruk yang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini telah valid, memenuhi validitas. Nah, kemudian dari nilai AVI, ya, nilai AVI ini kita bisa lihat dari 4 variabel telah memenuhi validitas yang baik karena keseluruhan 4 variabel ini nilai AVI-nya itu di atas 0,50, di mana EWOM 0,724, social media 0,6, brand image 0,70, dan purchase intention sebesar 0,658 yang semuanya ini lebih besar dari 0,50 yang artinya 4 variabel ini telah valid. Selanjutnya adalah Fornal-Lacker Criterium. Fornal-Lacker Criterium ini digunakan untuk menguji validitas yang kriterianya adalah apabila konstruk daripada variabel lebih tinggi daripada konstruk
lainnya ya. Sebagai contoh di sini ada brand image, konstruknya itu nilainya sebesar 0,842, dia lebih besar daripada EWOM, purchase intention, dan social media. Begitu juga dengan EWOM yang saya kasih warna kuning di sini, nilai korelasinya sebesar 0,851, dia lebih besar daripada purchase intention sebesar 0,647 dan social media sebesar 0,612. Selanjutnya, purchase intention juga memiliki nilai korelasi yang lebih besar dibandingkan dengan konstruk lain ya. Karena di sini purchase intention-nya memiliki nilai korelasi sebesar 0,811, dia lebih besar daripada social media sebesar 0,599, EWOM 0,647, dan brand image sebesar 0,671. Begitu juga dengan social media yang memiliki nilai korelasi sebesar 0,831, dia lebih besar daripada purchase intention sebesar 0,5, EWOM 0,6, dan brand image sebesar 0,69. Sehingga kesimpulannya hasil discriminant validity atau Fornell kriteria ini telah valid. Selanjutnya ada composite reliability dan Cronbach alpha ya. Tujuan dari composite dan Cronbach alpha ini digunakan untuk menguji tingkat konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan. Nah, syarat yang digunakan untuk mengetahui apakah data itu telah reliable atau tidak, yang pertama adalah nilai komposit dan Cronbach alpha itu harus di atas 0,70. Jadi apabila nilai komposit dan Cronbach alpha di atas 0,70, maka dikatakan reliable. Nah, kalau kita lihat di sini, keempat variabel ini memiliki nilai Cronbach alpha dan komposit reliability di atas 0,70 ya. Kita bisa lihat di sini ya, tidak ada nilai yang kurang dari 0,70. Artinya, empat variabel ini sudah reliable, konsisten. Nah, ini adalah hasil daripada outer model, di mana kita lihat di sini seluruh nilai loading faktornya itu sudah lebih besar daripada 0,50 ya, semuanya lebih besar 0,50. Kemudian di sini kita bisa lihat angka 0,310 ini adalah nilai estimasi regresi, di mana pengaruh EWOM terhadap purchase intention ini adalah pengaruh yang positif. EWOM terhadap brand image sebesar 0,410 yang berarti positif, sementara 0,588 ini memiliki makna adalah koefisien determinasi ya. Jadi EWOM dan sosial media terhadap brand image ini kontribusinya sebesar 58,8%. Selanjutnya untuk purchase intention ini koefisien determinasinya sebesar 0,530. Artinya EWOM, sosial media, dan brand image terhadap purchase intention itu pengaruhnya sebesar 53%. Nah, dari hasil analisis jalur tersebut bisa dibuat persamaan regresi ya. Ada persamaan satu, yang pertama adalah brand image, persamaannya sama dengan 0,410x1 plus 0,44x2, di mana variabel EWOM memiliki nilai koefisien jalur positif ya sebesar 0,410. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel EWOM naik sebesar 1 satuan, maka brand image akan meningkat sebesar 0,410 dengan asumsi variabel lainnya konstan ya, atau variabel dari media sosialnya tetap. Kemudian pada variabel sosial media memiliki nilai koefisien jalur bernilai positif sebesar 0,44. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel sosial media naik sebesar 1 satuan, maka brand image akan meningkat sebesar 0,44 dengan asumsi variabel lainnya konstan atau bernilai 0. Nah, untuk persamaan keduanya yaitu purchase intention 0,310x1 plus 0,168x2 plus 0,343x3 ya. Pada variabel EWOM memiliki nilai koefisien jalur bernilai positif sebesar 0,310. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel EWOM naik sebesar 1 satuan, maka purchase intention akan meningkat sebesar 0,310 dengan asumsi variabel lainnya konstan atau bernilai 0. Selanjutnya, pada variabel sosial media memiliki nilai koefisien jalur bernilai positif sebesar 0,168. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel sosial media naik sebesar 1 satuan, maka purchase intention akan meningkat sebesar 0,168 dengan asumsi variabel lainnya konstan atau 0. Selanjutnya, pada variabel brand image memiliki nilai koefisien jalur bernilai positif sebesar 0,343.
Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel brand image naik sebesar 1 satuan, maka purchase intention akan meningkat sebesar 0,343 dengan asumsi variabel lainnya konstan atau bernilai 0. Kita masuk ke analisis inner model. Inner model dapat dievaluasi dengan melihat nilai R-square, reliabilitas indikator untuk construct dependent dan nilai tes statistik dari pengujian koefisien jalur Fed coefficient. Nah, nilai R-square. Nilai R-square untuk variabel endogen atau variabel dependent yaitu brand image, nilai R-square-nya sebesar 0,588, model prediksinya sedang. Nah, ini artinya atau interpretasinya adalah bahwa pengaruh electronic word of mouth dan sosial media terhadap brand image itu pengaruhnya itu sebesar 0,588 atau 58,8%, yang menunjukkan bahwa model prediksinya sedang. Sementara purchase intention nilai R-square-nya 0,530, model prediksinya juga sedang. Artinya bahwa variabel electronic word of mouth atau EWOM, sosial media, serta brand image terhadap purchase intention itu pengaruhnya sebesar 53% dengan model prediksi sedang. Nah, kemudian uji hipotesis. Uji hipotesis yang pertama yaitu EWOM terhadap brand image. Kita lihat di sini bahwa nilai original sampelnya dia bernilai positif yaitu sebesar 0,410. Kemudian nilai tes statistik 4,116 ini dia lebih besar daripada nilai T hitung ya. T tabel sebesar 1,96. Dan p-value 0,00 ini lebih kecil daripada 0,05 yang menunjukkan bahwa hipotesis pertama ini yaitu diterima, yaitu EWOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand image. Kemudian hipotesis kedua, sosial media terhadap brand image juga menunjukkan hasil yang sama, yaitu pengaruhnya positif dan signifikan ya, karena nilai tes statistik lebih besar dari 1,96 dan p-value-nya juga lebih kecil daripada 0,05 sehingga hipotesis kedua ini diterima. Begitu juga dengan hipotesis 3 dan hipotesis ke-7 di mana keseluruhannya memiliki nilai T statistik yang lebih besar daripada T tabel sebesar 1,96 dan p-value lebih kecil daripada 0,05. Sehingga baik pengaruh langsung maupun secara tidak langsung semuanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Baik, di sini saya akan membacakan tentang kesimpulan ya. Kesimpulan yang pertama yaitu electronic word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand image. Artinya, semakin baik electronic word of mouth atau EWOM, maka akan semakin meningkatkan brand image Lazada. Kedua, sosial media berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand image. Artinya, semakin baik sosial media, maka akan semakin meningkatkan brand image Lazada. Ketiga, brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Artinya, semakin baik brand image Lazada, maka akan semakin meningkatkan purchase intention Lazada. Keempat, electronic word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Artinya, semakin baik electronic word of mouth, maka akan semakin meningkatkan purchase intention. Kelima, sosial media berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Artinya, semakin baik sosial media, maka akan semakin meningkatkan purchase intention. Keenam, EWOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention melalui brand image. Artinya, semakin banyak EWOM positif yang dihasilkan akan membentuk brand image yang semakin baik dan positif yang pada akhirnya dapat mendorong purchase intention yang lebih besar pada produk atau jasa yang ditawarkan oleh Lazada. Terakhir, sosial media berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention melalui brand image. Artinya semakin banyak informasi-informasi yang dilakukan melalui sosial media akan membentuk brand image yang semakin baik dan positif, yang pada akhirnya dapat mendorong purchase intention yang lebih besar pada produk atau jasa yang ditawarkan oleh Lazada. Sekian kesimpulan dari saya, Pak Yani. Oke, terima kasih Pak Dede Solihin yang sudah memaparkan dari bab 4 sampai kesimpulannya. Dan alhamdulillah
presentasi seminar kita ini sudah cukup jauh dan sudah cukup lama sekali, dan mudah-mudahan presentasi seminar ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, khususnya Amin. untuk kami para penulis. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan menambah ilmu. Mungkin itulah seminar hasil penelitian kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya. Cukup mungkin sampai sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.